wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Alfiansyah Budiman, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Pendidikan Biologi. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 2 Penukal Utara, dan dalam video kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, topik penanganan limbah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan strategi gamifikasi quizzes. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai kita cek dulu semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus ya. Jadi sebelum memulai pelajaran itu kita harus semangat ya, supaya kegiatan pembelajarannya lancar ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, siapa yang nggak masuk hari ini, Dipa? Akbal, Irfan, Wiska dengan Maria. Pak. Oke, siapa yang sakit? Yang sakit Wiska dengan Maria. Yang duanya? Sedangkan Akbal dengan Irfan ada urusan keluarga, Pak. Baik, ya kita doakan yang sakit supaya cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita cek dulu kebersihannya. Coba cek lacinya apakah ada sampah. Sekitar meja atau kursinya di bawah, di lantai, silakan dilihat dulu. Ada? Ambil dulu. Oke. Boleh dibuang dulu Mas Ella? Ya. Kalau sudah boleh berdiri dulu. Ya, cek kerapian pakaiannya. Ya. Sudah? Boleh duduk kembali. Baik, selanjutnya silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siap gerak. Sebelum mulai marilah teman-teman membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, Pak akan mengingatkan dulu kesepakatan kelas kita. Kalau agak susah boleh ngadep ke sini, Nay. Ya. Kesepakatan kelas kita, kalau misalnya mau berbicara di depan umum atau mau memberikan saran, mau menjawab pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu tanpa ngomong. Ya, setelah ditunjuk baru boleh ngomong supaya kelas kita tertib. Oke, baik. Sekarang Pak lanjutkan. Di sini ada kalimat motivasi dulu untuk hari ini. Ya, boleh kita baca sama-sama. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dan potensi yang belum terungkap. Teruslah berusaha dan menemukan keajaiban dalam dirimu sendiri. Jadi masing-masing dari kita itu punya potensinya masing-masing. Kalau belum keluar ya cukup dicari saja ya. Pasti ada keajaiban di dalam diri sendiri ya. Baik, selanjutnya masih ingat pelajaran sebelumnya? Itu ada gambarnya ya. Tentang apa terakhir kemarin? Pencemaran lingkungan. Oke, kalau begitu Pak cek dulu masih ingat gak pelajaran kemarin ya. Coba Nesti Ananda, apa yang dimaksud dengan pencemaran? Boleh berdiri dulu. Pencemaran lingkungan adalah rusaknya lingkungan karena adanya bahan pencemar yang masuk. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya, Ramos coba.
Kenapa pencemaran bisa terjadi, Ramos? Karena sampahnya langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Baik, bagus ya. Tepuk tangan untuk Ramos juga. Silakan untuk Ramos. Baik, inilah hubungan antara materi kita sebelumnya dengan materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan, ya. Apa penyebabnya? Limbah, ya. Maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang penanganan limbah. Oke. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Melalui model pembelajaran problem based learning, pengamatan gambar dan studi literatur, murid dapat yang pertama mengelompokkan limbah berdasarkan jenisnya dengan benar, ya. Yang kedua, mengemukakan tata cara penanganan limbah sesuai jenisnya di depan kelas dengan benar, ya. Yang ketiga, menciptakan solusi penanganan limbah yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, ya. Jadi harapan Pak, selama kegiatan ini berlangsung, kalian harus menunjukkan karakter antara lain. Yang pertama, berpikir kritis, ya. Yang kedua, kreatif, ya. Dua inilah yang akan Pak nilai karakternya, ya. Jadi silakan ditonjolkan. Apa sih pentingnya kita belajar pengelolaan limbah atau penanganan limbah ini, ya. Jadi harapannya dengan mempelajari materi ini, murid dapat mengadopsi praktik pengolahan limbah yang lebih efektif, ya. Kemudian berkelanjutan dan bertanggung jawab serta berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah langkah-langkah yang kita ambil hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita. Seperti yang sudah Pak sebutkan tadi, kita pakai problem based learning. Langkah-langkahnya yang pertama ada orientasi, nanti Pak kasih dulu tayangan, ya. Yang kedua membentuk kelompok, ya. Kelompoknya nanti Pak tentukan siapa-siapa anggotanya, nanti baru duduk berkelompok, ya. Selanjutnya ada penyelidikan kelompok, nanti Pak bagikan LKPD secara online, ya. Seperti yang pertemuan terakhir, kita pakai LKPD, kemudian di situ ada panduan apa saja yang harus kalian lakukan dalam kelompoknya, ya. Setelah selesai nanti kita ke presentasi dan diskusi. Kalian buat bahan presentasi, ya, serah mau bentuknya apa nanti. Kemudian maju ke depan per kelompok. Jadi satu kelompok maju semuanya nanti. Tidak ada perwakilan, ya. Misalnya satu kelompok berlima atau berempat semuanya maju. Silakan berbagi tugas. Nanti kelompok yang lain silakan memberi tanggapan boleh, memberi masukan boleh, memberikan pertanyaan juga boleh. Ya, nanti bergiliran setelah kelompok pertama, kelompok kedua maju sampai 4 kelompok. Kita dibagi 4 kelompok hari ini, ya, berdasarkan pokok bahasan yang berbeda. Jadi kelompok pertama dengan kedua itu isi bahasanya beda, ya. Kelompok pertama akan bahas masalah penanganan limbah cair, kelompok keduanya penanganan limbah padat, ketiga kelompok penanganan limbah gas, dan yang terakhir limbah bahan berbahaya dan beracun, ya. Baik, selanjutnya kita akan kuis, ya. Pakai kuisis, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Buka aplikasi kuisisnya, ya. Baik, kodenya ada di depan, silakan dimasukkan ke aplikasi kuisisnya, anak-anak. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan awalnya. Ya, posisi pertama di Ari sekarang, ya. Oke, Dipa selesai. Dipa selesai, Nancy selesai, Anita selesai, Denikan selesai, Ariansa selesai.
Oh, Pipin melesat ke atas, ya. Baik, peringkat pertama Lenika, kedua Marcella dan Dora Mita, ya. Beri tepuk tangan dulu. Bagaimana tadi soal-soalnya? Susah ya? Ya, kenapa susah? Karena memang belum belajar ya. Tapi kira-kira sudah tahu ya yang akan kita pelajari hari ini apa saja fokusnya, ya. Gambar apa itu? Orang buang sampah ke sungai, ya. Sering nggak terjadi ini? Sering. Di dusun kita ya? Ya. Kalau ini? Sering terjadi? Sering. Apakah kalian suka juga bakar sampah? Tidak. Kalau ini pernah baca beritanya? Benarkah RSUD Pali buang limbah medis sembarangan? Ya. Jadi pernah ada postingan di Facebook ini dari berita ini ya, ada yang posting di Facebook terdapat ceceran bahan sisa medis dari yang dikatakan dari RSUD Pali katanya. Ya. Kalau ini, jadi yang sebelah sana ya. Itu tumpukan sampah sebelum dibersihkan dan yang sebelah sini setelah dibersihkan ya. Jadi alangkah bagusnya kalau sampah itu tidak ada sebenarnya ya. Pernah merhatikan sekolah kita? Pernah. Belakang kelas pernah? Pernah. Nah, banyak sampahnya? Banyak. Kira-kira apa yang terjadi kalau sampahnya tidak ada sama sekali? Bersih. Enak, kalian mau duduk-duduk nggak ada pemandangan yang merusak ya. Kira-kira bisa dipahami 4 gambar yang sudah Pak tunjukkan? Bisa. Kalau bisa, rumah tangga itu biasanya menghasilkan sampah atau limbah. Kira-kira apakah cara yang sudah kita lakukan selama ini terhadap limbah tersebut sudah benar atau belum? Pak, coba Nesti. Oke. Gimana Nesti di rumah biasanya? Biasanya Kak, kalau aku di rumah biasanya membuang sampah kepada tempatnya. Biasanya juga sering membakar sampah. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pernah beli minuman yang berkemasan, Lenika? Pernah. Pernah, minuman botol biasanya ya. Botolnya diapakan biasanya? Biasanya dibuang ke sampah. Buang ke tempat sampah. Contoh tempat pembuangan sampah yang besar di sini di mana? Di apa? Di ujung desa. Di ujung desa ya. Sudah benar belum cara yang selama ini dilakukan buang sampah ke situ? Belum ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sampah tersebut diolah. Diolah dulu baru dibuang ya. Baik, itu cukup ya untuk pengetahuan awal kita. Sekarang silahkan buat rumusan masalah dari 4 gambar yang sudah Pak tunjukkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Kelompoknya sudah Pak tentukan, sudah ada di depan, boleh dilihat. Silakan duduk berdasarkan kelompok ya. Kelompok gas silakan di sini, kelompok cair di sini, kelompok padat di situ dan kelompok B3 di situ. Silakan. Sudah duduk berkelompok? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, satu kelompok berempat. Silakan cek di grup WA, Pak sudah share LKPD untuk kegiatan hari ini. Jadi limbah gas, limbah cair, limbah padat dan limbah B3 ya. Silakan isi nama kelompoknya. Nama kelompoknya sesuaikan dengan pokok bahasan yang akan kalian bahas di kelompok. Nama masing-masing ya. Kalau ada yang kurang paham boleh angkat tangan, nanti Pak bantu ya. Nah, rumusan masalah masukkan yang kalian tulis tadi ya.
pengujian sudah habis ya, kita akan lanjutkan dengan kegiatan presentasi dan diskusi antar kelompok. Baik, yang pertama maju, silakan kelompok. Oke, baiklah kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok limbah cair ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Macam-macam sampah yang terdapat dari limbah cair. Yang pertama adalah air cucian sayur, yang kedua adalah air cucian beras, yang ketiga bekas air mandi, yang keempat air cucian pengepel, yang kelima air cucian pakaian, yang keenam air... Baik, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, gimana Marcella? Oke, baiklah, kepada saudari Lianika Natasha dipersilakan. Ya, boleh berdiri Natasha? Baiklah, di sini saya izin menambahkan dari kelompok limbah cair. Nah, apa sih tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan pengetahuan kita pada hari ini? Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, baiklah, pertanyaan dari saudari Lianika akan dijawab oleh saudara Prasetyo Widodo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lianika. Kami akan menerapkan pengetahuan dari tentang pengolahan limbah cair dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengajak masyarakat serta teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok limbah cair. Boleh ditutup, kemudian boleh duduk. Oke, baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut kelompok selanjutnya. Kasih tepuk tangan dulu untuk limbah cair. Kebasan menulis Mede penyebarnya baca puisi. Terimalah salam dari kelompok kami. Kelompok B3 ingin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari yaitu Lesti Ananda. Padanya saya persilakan. Masalahnya adalah bagaimana cara yang tepat untuk mengelola limbah. Yang pertama ada pemutih pakaian, yang kedua ada deterjen pakaian, ketiga pembersih kamar mandi, keempat pembersih kaca jendela, kelima pembersih lantai, keenam pengirat kayu. Biasanya sampah tersebut dibuang ke kota sampah atau dibakar. Berdasarkan analisis kami, cara penanganan limbah B3 adalah mengelompokkan sampahnya, lalu mendaur ulang sampah dan memanfaatkan sampah dan melokalisasikan sampahnya. Baiklah, dari paparan tadi ada kesimpulan yang menarik. Dari analisis kelompok kami menyimpulkan bahwa limbah B3 dipergunakan oleh masyarakat sekitar tanpa tahu pengelolaan yang benar dan baik. Dalam hal ini kami membuka kesempatan untuk diskusi. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, kepada saudari Marcella. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Apakah ada ketentuan khusus bagi masyarakat penghasilan limbah B3? Terima kasih. Baiklah, kepada audiens ada yang ingin menanggapi lagi? Pertanyaan dari saudari Marcella akan dijawab oleh rekan saya yaitu saudari Riana. Padanya saya persilakan. Tidak, sebab limbah tersebut dapat dimanfaatkan sendiri atau diserahkan kepada pihak pemanfaat limbah B3. Terima kasih. Kepada saudari Marcella, apakah jawaban dari kelompok kami sudah puas? Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata, menjadi pengikut memang bukan dosa, tetapi menjadi diri sendiri
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah apa saja sih yang saya dapatkan dari gambar tersebut. Yang pertama, mengapa ramai masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Lalu yang kedua, apa dampak membuang sampah sembarangan? 8 macam sampah apa saja yang di sekitarmu? Jenis limbah padat. Yang pertama ada limbah kaca, botol, logam, kaca, kain, alat elektronik, kardus, kertas, dan lain sebagainya. Yang kami lakukan di kehidupan sehari-hari adalah dengan membakar sampah tersebut. Yang pertama dengan cara penimbunan limbah padat dengan panas secara berlapis. Yang kedua pembakaran, penghancuran, pengoplosan, dan pemanfaatan sebagai makanan ternak. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saudari Karina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, saya perwakilan dari kelompok 15. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sangat menarik diskusi hari ini. Baik, saya ingin bertanya. Dari penjelasan kelompok kalian tadi, saya masih kurang paham dengan 5 cara penanganan limbah padat yang sudah disebutkan. Mohon penjelasannya. Baiklah, pertanyaan dari saudari Karina akan dibacakan oleh saudari Pipin. 1. Penimbunan tanah. Tumpukan sampah dari rumah tangga dan pasar dapat digunakan untuk menimbun tanah yang agak rendah dengan cara diratakan, dipadatkan, lalu ditimbun dengan tanah untuk mempercepat penguraian dan tidak menimbulkan bau. 6. Pemanfaatan sebagai makanan ternak. Sisa sayuran, ampas tapioka, dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Terima kasih. Presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk kembali ya. Kelompok selanjutnya. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu limbah gas. Sebagai pemaparan materi akan disampaikan oleh saudari Kari. Dari hasil penyelidikan yang telah kelompok kami lakukan, apakah caramu selama ini sudah tepat? Jawabannya belum, karena masih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan menggunakan sepeda. Kami sarankan untuk menggunakan sepeda sekolah itu lebih baik. Itu juga bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, dipersilakan untuk saudara Galang. Jika saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara menangani limbah gas? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Galang yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Galang. Sebelum itu, kami ingin mengapresiasi kepada saudara Galang yang telah memberikan kami pertanyaan. Semuanya diberikan apresiasi. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu. 1. Filter udara, contohnya knalpot pada motor. 2. Penyedot siklon. 3. Filter basah. 4. Penyedot sistem gravitasi. 5. Penyedot elektrostatik. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban itu sudah bisa membuat Anda yakin? Ya, yakin. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk kembali. Kelompok
gas ya. Tadi sudah presentasi ya, kita beri apresiasi dulu untuk kita semua ya. Baik. Ya, terakhir kita evaluasi dulu ya, tadi dari hasil presentasi yang sudah dilakukan. Pertama tadi kelompok apa dulu tadi? Kelompok limbah cair ya. Jadi di limbah cair ini Pak luruskan sedikit ya. Jadi limbah cair ini ada yang namanya yang berbahaya ya, ada juga yang tidak berbahaya. Kalau yang tidak berbahaya bisa langsung kita manfaatkan saja ya. Contohnya tadi apa? Air beras. cucian beras ya, bisa kita siramkan ke tanaman. Kalau yang berbahayanya seperti tinja manusia dan sebagainya itu harus ditampung dulu ya. Makanya ada penampungan, macam-macam penampungannya tadi ya. Ada cublu, ada lagi septic tank ya, ada lagi yang septic tank biofilter dan sebagainya ya. Itu tingkat keamanannya berbeda-beda ya. Kemudian untuk limbah apa yang kedua tadi? Limbah B3 ya. Nah, limbah B3 ini ternyata tidak boleh asal dibuang saja ya, karena dia sifatnya berbahaya dan beracun ya. Jadi ada penanganan khusus. Contohnya limbah dari rumah sakit harus dikembalikan ke pihak pengolahan ya. Jadi dikirim sebenarnya, tidak boleh langsung dibuang ke TPS ya. Setelah itu tadi kelompok mana lagi? Kelompok limbah padat ya. Jadi limbah padat ini umumnya dilakukan apa? Daur ulang ya. Jadi bahan-bahan plastik ini kalau kita buang saja dia nggak akan hancur ya. Tapi kalau misalnya kertas mungkin hancur tapi kurang bermanfaat nanti. Limbah kertas bisa didaur ulang jadi kertas yang baru. Limbah plastik kita bisa alih fungsikan, misalnya dibuat apa? Pot bunga ya. Iya, seperti itu ya, tempat pensil dan sebagainya ya. Nah, untuk limbah gas ya, karena memang jarang kita menghasilkan sendiri limbah gas ya. Tapi dalam keadaan tertentu misalnya dari kendaraan bermotor itu akan menghasilkan limbah gas yang sudah dipasang filternya oleh perusahaan ya. Termasuk juga pabrik-pabrik itu di bagian cerobong asapnya biasanya dikasih filter untuk menyaring udara. Jadi yang sudah keluar itu harusnya udara yang bersih ya. Kotoran debu-debunya itu sudah tersaring itu harusnya. Baik, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya. Baik, Pak pilih Tio, silakan berdiri. Kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, limbah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas dan limbah B3. 2. Masing-masing jenis limbah memerlukan cara yang berbeda untuk menanganinya. 3. Ada beberapa solusi yang dapat kami buat untuk menangani limbah yang ada di lingkungan sekitar kami dan akan kami terapkan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu Tio. Baik, tadi kesimpulan sudah dibacakan oleh Tio ya. Selanjutnya kita akan membuat refleksi dari kegiatan kita hari ini. Coba Pipin, silakan. Yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan baru ini? Yang akan saya lakukan dengan pengetahuan baru ini adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa yang belum saya pahami dari pembelajaran hari ini? Yang belum saya pahami adalah penimbunan sampah padat secara berlapis-lapis. Baik, terima kasih kepada Pipin atas refleksinya. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk Pipin. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengerjakan asesmen. Kita pakai kuisis lagi. Silakan buka lagi aplikasinya di HP. Ya, kodenya Pak tayangkan dulu. Langsung mulai. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Bisa.
Baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk pemenang kita hari ini, Marcella, Lenika, dan Ramos, ya. Baik, yang nilainya sudah di atas KKM, nanti tolong diajari teman-temannya yang di bawah KKM, ya. Nanti kalau sudah selesai, yang di bawah KKM akan dapat soal remedial, sementara yang di atas KKM akan dapat soal pengayaan. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada tugas untuk kalian di rumah, ya. Kita akan memanfaatkan seberapa kreatif kalian, ya. Silakan manfaatkan sampah atau limbah plastik boleh, kaleng boleh, ya. Kita daur ulang, kita ganti. Misal, kalian punya kaleng permen di rumah, mau dibuat jadi wadah pensil atau apa boleh, ya. Kemudian yang punya sampah plastik, misalnya wadah bekas saset kopi, mau dibuat tas belanja boleh, ya. Nanti silakan dilakukan di rumah, hasilnya saja yang dilaporkan ke Pak. Ya, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya kita akan bahas masalah dinamika komunitas. Pak akhiri pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.